Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah pada perkuliahan Manajemen Jaringan pertemuan ke-10 yang membahas tentang Network Operation, yang akan lebih spesifik membahas tentang performa manajemen serta security manajemen di dalam jaringan. Performa manajemen merupakan sebuah kegiatan yang diperlukan untuk melakukan penilaian di dalam sebuah performa jaringan komputer. Performa management digunakan untuk melihat indikator. Dengan adanya manajemen performa ini, kita mampu untuk melihat tingkat pelayanan di dalam sebuah jaringan. Apakah jaringan ini harus kita perbaiki ataupun cukup dengan jaringan itu. Jadi kita bisa melakukan analisa apakah keamanan jaringan yang telah kita gunakan sampai saat ini sesuai, ataupun kita mencoba melakukan update terhadap keamanan jaringan yang kita gunakan. Serta kondisi jaringan dapat dikenali. Kita dapat melihat jaringan ini masih sesuai dengan kebutuhan ataupun telah tidak sesuai dengan kebutuhan jaringan. Serta performa jaringan digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya gangguan ataupun cybercrime ataupun penyerangan terhadap jaringan kita. Karena dalam sebuah jaringan dipastikan adanya sebuah celah di dalam sebuah jaringan dipastikan terdapat sebuah celah untuk keamanan jaringan tersebut. Serangan terhadap jaringan kemungkinan akan terjadi dari pihak internal ataupun pihak eksternal, karena ada dua buah sisi yang akan melakukan penyerangan terhadap jaringan komputer kita. Serta performa dalam manajemen jaringan mampu membuat laporan yang lengkap, jadi dapat melakukan pendokumentasian di dalam jaringan kita, baik hardware yang digunakan, software yang digunakan, ataupun alokasi IP address yang digunakan, serta mampu mencatat log-log terhadap serangan di dalam jaringan kita untuk mengambil sebuah keputusan apakah penyerangan ini berbahaya, menggunakan port apa, ataupun penyerangan ini bertujuan untuk melakukan apa. Kita dapat melakukan pengambilan keputusan terhadap log-log yang terjadi di dalam jaringan kita. Selanjutnya, performa manajemen terdiri dari sebuah tools, berarti ada sebuah perangkat ataupun sebuah software, hardware yang digunakan untuk melakukan monitoring. Ada performa metrik, ada pula data monitoring, berarti permainan data, log-lognya biasanya. Lalu ada problem isolasi ataupun permasalahan yang terdapat dalam jaringan kita. Lalu bagaimana untuk melakukan analisa dari sebuah jaringan kita berdasarkan data statistik yang ditemukan. Nah, tools, ada beberapa software ataupun ada beberapa tools yang umum digunakan. Tools ini baik berupa software maupun hardware yang digunakan untuk melakukan peningkatan di dalam performa jaringan. Seperti diantaranya protokol analyzer. Ini merupakan sebuah alat perangkat keras ataupun perangkat lunak, hardware maupun software, yang digunakan untuk menerima dan menganalisa lalu lintas data dan sinyal melalui saluran komunikasi. Jadi kita bisa melihat protokol ataupun kita bisa melihat hardware software yang digunakan untuk terhubung ke dalam jaringan kita. Di sini mampu melakukan analisa terhadap protokol jaringan. Protokol jaringan maksudnya sebuah port ataupun protokol yang terbuka ataupun yang harusnya kita tutup. Serta mampu menganalisa paket di dalam lalu lintas jaringan. Serta mampu menganalisa sebuah lalu lintas bus ataupun susunan perangkat-perangkat dalam jaringan, serta mampu melakukan uji terhadap pengimplementasian IP address yang kita gunakan. Lalu software selanjutnya ataupun tool selanjutnya ada RMON ataupun remote monitoring. Biasanya remote monitoring digunakan untuk mempermudah seorang network administrator untuk melakukan manajemen dalam sebuah jaringan. Manfaat dari penggunaan remote monitoring ini adalah
mampu melakukan monitor dan mampu melakukan analisa lokal, relay data, dan mampu mengurangi beban di dalam sebuah jaringan. Jadi kita melakukan remote menggunakan jarak jauh, ataupun biasanya kita mengenalnya ada tim viewer. Serta remote ini tidak memerlukan visibilitas langsung. Jadi kita nggak perlu langsung ke lokasi, kita bisa melakukan remote dengan jarak jauh, serta pemantauan yang lebih sering. Kenapa lebih sering? Karena lebih fleksibel. Kapanpun kita mampu ataupun kapanpun kita sempat, kita dapat melakukan monitoring terhadap jaringan kita. Selanjutnya ada MRTG, ini monitoring di dalam routerboard Mikrotik pun juga ada MRTG ini untuk melihat traffic log ataupun statistik penggunaan jaringan kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Ada beberapa software yang lazim kita gunakan seperti Wireshark, Colasoft, Netcat, Chainable. Mungkin di kita masih umum kita gunakan. Tapi kalau kita ke negara Eropa, penggunaan software ini sudah dilarang karena dapat mengganggu lalu lintas jaringan dan dapat mengakibatkan sebuah unsur pelanggaran Undang-Undang ITE. Jadi teman-teman bijaklah ketika menggunakan software untuk melakukan monitoring. Ada protokol yang akan terbuka, ada protokol yang tertutup. Chainable mampu membaca enkripsi. Netcat mampu juga untuk memutuskan orang berhak masuk dalam jaringan ataupun tidak. Selanjutnya ada performa metrik, ada yang makro, ada pula yang mikro level. Makro level ini throughput berarti ada seperti delay, packet loss. Jadi kita mampu melihat throughputnya, packet lossnya, delaynya, kecepatan waktu, ketersediaan dan kehandalan. Jadi performa metrik ini bisa menjadi sebuah alasan untuk kita meningkatkan sebuah jaringan kita. Untuk meningkatkan throughput, delay, packet loss di dalam sebuah jaringan internet, mungkin kita bisa menggunakan failover ataupun load balancing. Di dalam sebuah jaringan lokal, kita mungkin bisa menggunakan bonding ataupun interchannel ataupun keluarga dari First Hop Redundancy Protocol. Ada yang VRRP, First Hop Redundancy Protocol, Virtual Router Redundancy Protocol, ada HSRP, Hot Standby Routing Protocol, ada pula GLBP, Global Load Balancing Protocol. Ini mampu untuk meminimalisir terjadinya ataupun mampu mengecilkan angka packet loss, delay, dan throughput. Lalu performa metrik selanjutnya yang dilihat dari micro level adalah bandwidth. Bandwidth ini biasanya kita sudah bermain ke ISP. Bandwidthnya besar, tapi sampai ke jaringan lokal kecil. Kita bisa melakukan mungkin manajemen bandwidth baik simple queue ataupun queue tree. Tergantung sesuai kebutuhan jaringan, ataupun kita dapat melakukan penambahan bandwidth terhadap kantor kita. Pemanfaatan sebuah jaringan, tingkat kesalahan, berarti tingkat kesalahan bisa dilihat dari log-lognya. Apakah human error ataupun error di dalam perangkat kita. Lalu tingkat beban itu biasanya dari resort, kita melakukan remote dalam sebuah jaringannya besar, serta rata-rata beban di dalam sebuah jaringan. Selanjutnya data monitoring. Data monitoring ini bisa untuk melihat traffic normal. Traffic normal itu ataupun bisa melihat traffic abnormal. Traffic yang dilihat itu misalnya untuk melihat collision yang berlebih ataupun packet loss yang terjadi yang tinggi. Jadi data monitoring ini kita bisa melihat traffic lalu lintas jaringannya. Apakah lalu lintas ini berjalan dengan normal ataupun tidak normal. Nah, dari traffic monitoring ini kita bisa mengambil sebuah keputusan. Klien mana yang mengalokasikan bandwidth ataupun klien mana yang menggunakan bandwidth lebih besar, mungkin bisa kita turunkan penggunaan bandwidthnya. Ataupun klien mana yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan dengan tidak normal, bisa kita beri peringatan.
Selanjutnya, data monitoring itu juga mampu untuk mengatur perangkat, misalnya parameter di dalam sebuah kelompok jaringan, mengatur alarm untuk sebuah permasalahan atau mengatur ketika terjadinya sebuah troubleshooting di dalam sebuah jaringan kita. Kita bisa langsung redirect ke Telegram kita ataupun ke email kita. Server down, langsung ada konfirmasi melalui email gateway ataupun langsung ke Telegram kita. Serta data monitoring bisa untuk dicek secara manual ataupun otomatis, tergantung bagaimana kita melakukan implementasinya. Selanjutnya, problem isolasi. Mode manual menggunakan jaringan dan alat-alat Simple Network Management Protocol. Permasalahan dalam beberapa komponen dideteksi dalam topologi jaringan. Jadi kita mencoba membuat sebuah jaringan yang lebih Simple Network Management Protocol itu membuat jaringan yang lebih efektif, lebih efisien, serta teknologi korelasi untuk mode otomatis, jadi langsung otomatis. Selanjutnya, performa statistik lalu lintas di dalam sebuah jaringan. Ada pula juga statistik sebuah kesalahan, biasanya digunakan untuk melakukan pelacakan QoS. QoS itu quality of service. Biasanya kita lebih sering membilangnya quality of service itu bandwidth. Dari statistik itu kita bisa melihat data diagram bandwidth kita. Kita bisa melihat penggunaan alokasi bandwidth kita. Apakah alokasi bandwidth yang disediakan sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak. Ketika tidak sesuai dengan kebutuhan, kita bisa mengevaluasinya. Kita bisa mengimplementasikan kebutuhan bandwidth sesuai dengan kebutuhannya. Jika kita saat ini menggunakan Simple QoE, mungkin kita bisa menggunakan QoE untuk quality of service yang lebih baik ketika banyak karyawan yang mungkin tidak masuk. Nah, selanjutnya ada performa tuning. Tuning ini lebih dekat dengan protokol TCP/IP, alokasi IP address biasanya tuning itu. Performanya apakah ketika jaringan kita menggunakan 200 klien kita masih menggunakan IP address secara statik. Hal ini dapat menjadi sebuah beban besar untuk seorang network administrator karena harus melakukan konfigurasi 200 klien tersebut secara manual. Kita bisa melakukan konfigurasi menggunakan DHCP server. Dan ketika kita menggunakan statik untuk jaringan yang besar, biasanya akan terjadi IP bentrok, akan terjadi collision IP address, IP-nya akan bertabrakan. Tapi ketika kita menggunakan DHCP server, alokasi penggunaan IP address akan lebih terstruktur. Namun kekurangan dari penggunaan DHCP ini sulit untuk melakukan monitoring klien mana yang sedang akses karena alokasi IP address itu akan berubah-ubah. Lalu validasi terhadap SLA ini merupakan service level agreement. Biasanya digunakan fitur yang untuk kualitas yang lebih besar. Sebenarnya SLA ini sebuah kontrak dari penyedia layanan ISP dengan kita sebagai pengguna yang memberikan jaminan tingkat pelayanan yang dapat diharapkan. Contohnya, saya menggunakan provider ABC, biasanya memberikan SLA 99%. Itu maksudnya dalam 1 bulan ataupun 30 hari tergantung providernya. Ada sebuah jaminan uptime sebesar 99% itu. Nah, jadi sebenarnya itu bagaimana? Itu merupakan dikatakan provider untuk memastikan kualitas ataupun kestabilan di dalam jaringan kita. Ada juga analisa trending. Nah, jadi kita bisa melihat trending apakah sebuah website kita sedang naik terus ataupun sedang down. Bagaimana kita untuk memastikan website kita berada di trending, serta perencanaan fasilitas. Berarti dan fasilitas adalah bagaimana mengimplementasikan topologi ataupun mengimplementasikan perancangan jaringan usulan untuk yang lebih baik, serta manajemen keuangan, akuntansi fungsional. Akuntansi fungsional ini
kita berlangganan internet sebesar 2 giga, tapi penggunaan tiap bulannya hanya 2 mega. Jadi kita mengalami sebuah kerugian dari penggunaan alokasi bandwidthnya. Jadi kita bisa lihat performa statistik, bandwidth yang digunakan selama 1 bulan hanya 2 mega, tapi kita berlangganannya 2 giga. Jadi kita bisa melihat akuntansinya untuk performa ini. Nah, selanjutnya ada fungsi performa manajemen adalah untuk melakukan dokumentasi, biasanya digunakan untuk tujuan bisnis di dalam manajemen jaringan. Untuk perencanaan biasanya performa manajemen ini kita ada sangkut pautan dengan dokumentasi ketika kita ingin merancang sebuah jaringan dan kita mencoba memenangkan sebuah tender. Membuat sebuah persentase tingkat layanan secara rinci dan terstruktur. Jadi membuat sebuah dokumentasi penggunaan hardware, software, analisa biaya yang digunakan untuk perancangan sebuah jaringan tersebut, mengukur kinerjanya. Jadi kita mencoba melakukan evaluasi kira-kira ketika kita menerapkan jaringan ini akan berjalan sesuai yang kita harapkan ataupun tidak. Ketika sudah melebihi batasnya, maka mengembangkan dokumentasi pada metodologi yang digunakan untuk meningkatkan sumber daya jaringan. Kita bisa membuat sebuah perencanaan jaringan komputer agar mempermudahkan ketika kita melakukan penambahan ataupun pengurangan infrastrukturnya. Memiliki pertemuan berkala untuk melakukan pengkajian terhadap analisa baseline dan trennya. Apakah keamanan saat ini telah sesuai ataupun tidak? Karena contoh, ketika kita menggunakan keamanan wireless WEP ataupun WPA2, saat ini sudah banyak tools di dunia maya, di internet untuk membaca enkripsi itu. Kita bisa menerapkan tren mungkin hotspot login. Namun ketika kita menggunakan hotspot login, user dan password kita telah diketahui orang lain, user kita dapat digunakan oleh pihak lain. Kita bisa menggunakan sistem radius voucher. Jadi yang login berdasarkan vouchernya, ataupun kita bisa mengimplementasikan menggunakan filtering MAC address. Lalu ada beberapa aspek di dalam performa manajemen jaringan. Yang pertama adalah proaktif. Proaktif ini pelapor dan pemantau kinerja metrik grafik. Jadi kita mencoba melakukan monitoring secara rutin terhadap kinerja jaringan kita. Nilai metrik kinerja dikumpulkan secara berkala, jadi log-log jaringan kita coba kumpulkan dan kita laporkan untuk kita analisa terhadap keamanan jaringan yang telah kita gunakan. Selanjutnya data dianalisa untuk dilaporkan, serta perencanaan terhadap kemungkinan terjadinya penyusupan hak akses dalam jaringan kita ataupun kemungkinan terjadinya kelemahan di dalam keamanan jaringan kita. Reaktif ini adalah sebuah penjaminan terhadap quality of service dalam jaringan kita. Penentuan batas hak-hak aksesnya, siapa saja yang boleh akses ke media sosial, siapa saja yang tidak boleh akses ke media sosial, siapa saja yang berakses untuk melakukan beberapa website, dan siapa saja yang tidak melakukan akses. Contohnya pada sebuah sekolah, mungkin guru bisa diberikan hak akses untuk ke media sosial, mungkin siswa media sosialnya ditutup. Reaktif pun juga secara otomatis mengambil tindakan apabila sudah melebihi batas, bisa melakukan pengiriman email alarmnya. Jadi kita bisa menggunakan email ataupun telegram. Sekarang sudah banyak ke telegram untuk notifikasi jaringan error, ada peringatan. Jadi ada notifikasi ketika ada yang mencoba membuka keamanan dalam jaringan yang telah kita implementasi. Selanjutnya adalah performa manajemen tool. Pemantauan lalu lintas di dalam jaringan ini sebagian besar adalah real time. Kita bisa menggunakan RMTG, itu real time traffic jaringannya dengan kapasitas dengan kemampuan grafik. Jadi grafik itu lebih terlihat rapi ataupun lebih enak untuk ditampilkan. Memantau perangkat dan status link. Jadi bisa melihat contohnya Intel Landex Management, ataupun kita bisa melihat
device apa yang terhubung ke dalam jaringan kita, apakah handphone ataupun laptop, dan sedang membuka website apa, dan sedang melakukan ataupun sedang menggunakan bandwidth sebesar apa. Serta performa management tool mampu untuk melakukan pemantauan terhadap protokol di dalam jaringan, dapat digunakan untuk dapat memfilter protokol-protokol yang seharusnya tertutup ataupun terbuka, serta berguna untuk memecahkan sebuah masalah di dalam jaringan. Oh, ada protokol mungkin dulu sempat booming, ada virus WannaCry. Nah, kita bisa melakukan pengecekan menggunakan port apa, protokol apa virus ini bisa masuk, ransomware. Lalu produk khusus yang tersedia, ada beberapa produknya, Wersak. Nah, di beberapa negara penggunaan Wersak ini sudah dilarang karena bisa membaca protokol ataupun port yang terbuka ketika kita terhubung ke dalam jaringan ini. Selanjutnya, performance management tools ada juga digunakan untuk pemantauan peralatan jaringan seperti monitoring server, switch, bridge, ataupun router, dan biasanya digunakan untuk hardware termasuk menurut manajemen kemampuan. Jadi ada beberapa cara untuk melakukan monitoring terhadap server ataupun beberapa perangkat. Apakah perangkat ini masih support ataupun tidak? Paling gampang kita lihat dari CPU resource-nya. Ketika perangkatnya kecil tapi CPU resource-nya sudah sampai maksimal, kita bisa mungkin melakukan update terhadap perangkat yang digunakan itu. Jadi dipastikan ketika kita membuat sebuah jaringan, kita juga harus melakukan pembackupan ataupun memikirkan jaringan yang di masa yang akan datang. Ketika kita melakukan penambahan ataupun pengurangan infrastruktur jaringan, jangan sampai mengganggu jaringan yang sedang berjalan. Nah, di sini konsep dari performa manajemen di dalam sebuah jaringan, biasanya maksud dari konsep ini adalah untuk melakukan pengukuran beberapa aspek dari performa jaringan, termasuk dari pengumpulan hingga sampai melakukan analisa data di dalam sebuah sistem kita. Jadi kita bisa melihat, oh, yang sedang trending apa, siapa sih yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan kita, menggunakan protokol apa, port apa, lalu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pengamanan jaringan kita. Jadi kita bisa melihat update-nya. Ada beberapa website yang tersebar di dunia maya untuk melihat update ransomware terbaru, update beberapa virus ransomware yang sedang berjalan menggunakan protokol apa ataupun port berapa. Jadi biasakan kita ketika melakukan monitoring terhadap sebuah jaringan, kita juga lebih aktif berselancar di dunia maya ataupun komunitas untuk mengetahui update ataupun trending saat ini. Nah, selanjutnya adalah security management. Perbedaan keamanan manajemen dengan manajemen keamanan. Yang pertama adalah security of management, itu adalah manajemen dilakukan oleh NOC. Lalu manajemen network, jadi ada sebuah perangkat dan ISP. Sedangkan manajemen security biasanya ada sebuah device-nya banyak, ada router, ada switch, ada access point. Jadi intinya kita melakukan security terhadap sebuah jaringan kita dengan mempertimbangkan end device. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan pengimplementasian terhadap jaringan komputer kita juga harus mempertimbangkan struktur dari end device kita, internet kita, sampai perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan kita. Misalkan untuk membuat keamanan berlapis ataupun keamanan berganda. Selanjutnya adalah security management. Ada pula security management ini adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan perlindungan data di dalam sebuah jaringan untuk melakukan pembatasan hak akses, siapa saja yang boleh akses dan siapa saja yang tidak boleh akses. Ketika kita berbicara tentang security di dalam jaringan, ada beberapa faktor, mungkin dari pihak internal ataupun pihak eksternal.
pihak internal bisa saja menjadi sebuah ancaman di dalam jaringan kita. Contohnya, saya bekerja di kantor ABC. Hari ini saya resign dari kantor ABC tersebut. Saat itu, saya keluar dengan cara tidak hormat. Akan ada kemungkinan saya akan melakukan penyerangan terhadap jaringan itu. Kenapa? Karena saya telah mengetahui beberapa data-data penting. Sedangkan pihak eksternal biasanya terjadi itu dari pihak internal itu juga. Maksudnya gimana? Ketika saya mempunyai kantor ABC, namun saya membuka beberapa semua port kadang open, pihak eksternal akan melakukan pengecekan protokol apa yang terbuka, port apa yang terbuka. Tujuannya untuk apa pihak eksternal maupun pihak internal melakukan penyerangan? Ya, untuk mengambil sebuah data. Sedangkan security manajemen pun juga memastikan jaringan berjalan dengan aman. Untuk melakukan pembatasan akses bisa menggunakan autentifikasi serta otoritas, siapa saja yang boleh melakukan akses dan siapa saja yang tidak boleh melakukan akses. Pesan saya, ketika kita terhubung ke dalam sebuah jaringan internet, tidak ada namanya jaringan internet yang aman. Ataupun bahkan ketika kita telah terhubung ke dalam jaringan komputer pun tidak ada namanya jaringan komputer yang aman. Yang aman itu adalah ketika kita offline. Nah, bagaimana untuk melakukan pengamanan itu? Kita bisa melakukan keamanan menggunakan enkripsi. Nah, enkripsi pun juga sudah banyak beberapa tool software yang bersebaran di dunia maya untuk membuka enkripsi itu. Nah, pesan saya ketika kalian melakukan keamanan password, gunakan password yang mengandung unsur kombinasi ASCII. ASCII itu seperti yang di keyboard kita, alay, ada huruf besar, huruf kecil, karakter, angka. Jadi ketika kalian melakukan keamanan data yang penting, biasakan menggunakan password yang serumit mungkin, ASCII. Nah, selanjutnya security management selanjutnya adalah mempunyai 3 buah domain keamanan. Selanjutnya security management yang kedua adalah mempunyai 3 buah domain keamanan, yaitu keamanan terhadap NOC, Network Operation Center, manajemen tentang keamanan jaringan, serta keamanan peralatan manajemen jaringan. Jadi ketiga ini haruslah sinkron antara NOC tentang manajemen keamanan jaringan hingga peralatannya. Jadi dipastikan untuk melakukan keamanan jaringan kita harus mempertimbangkan beberapa aspek ini. Keamanan NOC ataupun Network Operation Center biasanya digunakan untuk memastikan segala operasional di dalam jaringan dapat berjalan dengan aman ataupun berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang terdiri dari firewall. Firewall ini digunakan untuk melakukan keamanan jaringan dari serangan luar. Ingat, jaringan komputer dapat diserang dari pihak dalam juga, bukan dari pihak luar saja. Jadi firewall untuk melakukan filtering, siapa saja yang boleh akses dan siapa saja yang tidak. Lalu ada pula IDS yang digunakan untuk mendeteksi adanya sebuah intrusi. Intrusi apa? IDS merupakan intrusi deteksi sistem, adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan di dalam jaringan kita ataupun dalam sistem kita. IDS pula dapat melakukan inspeksi ataupun pembatasan terhadap lalu lintas dalam jaringan, baik dari pihak internal ataupun pihak eksternal. Lalu juga melakukan update terhadap sistem operasi untuk memperbaiki reliabilitasnya, serta penggunaan antivirus ataupun anti spam untuk mencegah virus yang terbaru. Lalu biasanya kan kita gunakan untuk single sign-on untuk manajemen password. Jadi satu password untuk satu pengguna ataupun single sign-on itu kita bisa juga satu password untuk seluruh akun. Jadi saya mempunyai akun database 3, jadi bisa akses akun Firmansyah untuk ketiga database itu, serta melakukan keamanan fisik. Keamanan fisik artinya itu meletakkan keamanan ataupun meletakkan perangkat di tempat yang aman. Jangan sampai kita menggunakan saya mempunyai sebuah access point harganya
10 juta saya taruh di teras tanpa keamanan ataupun meletakkannya di tempat yang rawan, kemungkinan akses PIN itu bisa diambil oleh orang lain. Jadi pastikan letakkan perangkat di tempat yang aman. Selanjutnya adalah manajemen keamanan jaringan adalah out of band management, yaitu manajemen terhadap fisik jaringan secara terpisah. Jadi kita mempunyai database ataupun data center di tempat yang berbeda, serta melakukan pengimplementasian VPN (Virtual Private Network) untuk melakukan manajemen jaringan tersebut. Kenapa? Karena data center kita berada di tempat yang berbeda. Sudah banyak beberapa kantor yang menyediakan storage untuk data center ataupun cloud-nya, serta ada pula integritas untuk menjamin kerahasiaan di dalam sebuah manajemen jaringan seperti Simple Network, protokol versi 3, HTTPS, serta SSH. Jadi ada enkripsinya, serta pula mengimplementasikan firewall dan IDS untuk melakukan keamanan di dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, keamanan peralatan di dalam manajemen jaringan yang pasti itu adalah mengaktifkan password. Jangan sampai ketika kita melakukan pembuatan sebuah jaringan itu tanpa keamanan. Dibuat keamanan pun ada pula celah untuk membobolnya, apalagi jaringan tanpa keamanan. Dan dipastikan penggantian password defaultnya, contoh passwordnya admin, passwordnya kosong, jangan masih menggunakan password itu, ataupun melakukan update terhadap password secara berkala. Selanjutnya adalah menonaktifkan layanan yang tidak aman seperti telnet, remote. Beberapa remote yang kira-kira tidak kita gunakan bisa kita tutup port-portnya, membatasi lalu lintas terhadap jaringan menggunakan port apa, ataupun kita bisa lebih spesifik yang bisa melakukan remote terhadap data center hanya menggunakan IP address ini, ataupun yang bisa melakukan remote terhadap data center hanya dengan MAC address ini saja. Itu bisa lebih mengamankan jaringan kita, serta mengaktifkan akses kontrol untuk logingnya. Jadi kita bisa melihat log-lognya, siapa sih tadi yang akses, oh firman saya tadi akses jam sekian, oh jam selanjutnya ada lagi Ujang yang melakukan akses. Jadi kita bisa melihat trace log yang terhubung ke dalam jaringan kita. Selanjutnya adalah Security Management Function ataupun TMN. Ini yang merupakan security administrasi, biasanya digunakan untuk perancangan ataupun perencanaan dan pengelolaan di dalam jaringan. Digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan. Oh, ini protokol berbahaya, berarti kita bisa down. Jadi ada sebuah kebijakan yang harus kita ambil. Selanjutnya, prevention merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan pencegahan di dalam sebuah jaringan dari penyusup. Ada pula detection untuk mendeteksi terjadinya intrusi ataupun log yang mencurigakan, serta containment dan recovery biasanya digunakan untuk isolasi sistem intrusi dalam memperbaiki sebuah jaringan yang digunakan. Security police merupakan sebuah kebijakan. Ada pula security police firewall based police di Cisco. Ini merupakan sebuah pedoman keamanan secara keseluruhan, biasanya digunakan untuk di grouping siapa saja yang boleh akses dan siapa saja yang tidak boleh akses. Kebijakan keamanan harus komprehensif. Jadi kita coba untuk grouping. Jadi ini security police ini lebih crowded ataupun lebih efektif dibandingkan access control list. Kebijakan keamanan harus memberikan trade off hak aksesnya. Lalu ada juga prevention, diperlukan untuk mengcover kebijakan keamanan, merupakan penyedia layanan di dalam sebuah jaringan, termasuk attack dari NOC untuk mengakses kontrol di dalam sebuah jaringan. Ada pula attack network, mencegah gangguan di dalam jaringan kita, serta mekanisme pencegahan. Jadi kita bisa melakukan pencegahan dalam jaringan dengan pengimplementasian firewall, bisa untuk mencegah. Nah, di sini contohnya adalah DOS, ataupun bisa ada MAC address snooping.
ataupun DHCP snooping membanjiri permintaan MAC address ataupun melakukan pembanjiran terhadap permintaan alokasi IP address di dalam sebuah jaringan kita. Selanjutnya adalah detection response, adalah mekanisme gabungan dari IDS log. Jadi kita bagaimana melakukan deteksi dari IDS tersebut, dari lognya, melakukan perbaikan dan melakukan pendokumentasian untuk melaporkan terjadinya permasalahan di dalam jaringan untuk mengambil sebuah usulan. Selanjutnya adalah Security Operation Center ataupun SOC, merupakan keamanan yang telah menjadi isu penting di dalam jaringan komputer. Jadi ada keamanan yang terpusat ataupun terkontrol. SOC adalah pusat untuk menangani permasalahan di dalam jaringan. Sebagai fiturnya ada fault management, mendeteksi permasalahan keamanan, ada konfigurasi manajemen, menjalankan mekanisme keamanan, accounting manajemen, melakukan auditing, serta untuk melakukan analisa performa di dalam jaringan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.